warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Habib. NIM saya 932126417. Di sini saya ingin memperlihatkan video pembelajaran saya untuk memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sebelum itu, mari kita berdoa sama-sama agar selalu diberi kelancaran untuk belajar hari ini. Doa mulai. Amin. Sebelum Ibu menjelaskan, apa ada yang sudah tahu apa itu akhlak terpuji, akhlak yang tercela? Ayo, siapa yang tahu? Oke, langsung Ibu jelaskan ya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, akhlak terpuji. Akhlak terpuji ialah perilaku yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Akhlak terpuji juga bisa diartikan hal-hal yang baik dan akan mendapat pahala jika dilakukan. Macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama adalah adil. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Contohnya di kehidupan sehari-hari seperti ada ibu, ada bapak, ada anak buah. Kakaknya ini dibelikan ibunya sepatu karena kakaknya membutuhkan sepatu. Lalu yang adiknya kebutuhannya itu tas, jadi dibelikan ibunya yaitu tas. Nah, yang disebut adil itu diberikan sesuai kebutuhan masing-masing, bukan kakaknya dibelikan sepatu, adiknya juga dibelikan sepatu, itu bukan, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya adalah amal soleh. Amal soleh adalah melakukan hal positif secara kreatif. Contohnya seperti ibu guru memberikan kuis dan nanti jika siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan hadiah. Nah, itu bisa dijadikan sedekah antara guru dan murid. Itu juga bisa dikatakan amal soleh. Lalu selanjutnya adalah ridho. Ridho adalah menerima semua realita takdir dan ketentuan Allah dengan senang hati. Contohnya seperti ada ibu, bapak, dan mempunyai seorang anak. Seorang anak ini berkeinginan untuk merantau jauh keluar kota. Itu ibunya dan ayahnya ini meridhoi kepergian anaknya yang akan merantau selagi itu positif. Lalu selanjutnya adalah tasamu. Tasamu adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Contohnya, kita seorang muslim dan mempunyai teman seorang non-muslim. Itu kita melihat bahwasanya teman kita akan menuju ke gereja, akan beribadah. Itu kita tidak boleh mengejek atau kita kita menjahili atau mengganggu, karena itu akan kalau seandainya kita jahili maka ibadahnya akan terganggu dan nanti malah menjadi hal yang tidak baik. Lalu selanjutnya adalah qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang ia kerjakan. Jadi sepertinya alhamdulillah rezeki hari ini sudah lumayan dan tidak mengeluh. Oke, selanjutnya adalah bab akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela itu kebalikan dari akhlak terpuji. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan tidak mendapat pahala tapi malah mendapatkan dosa kecil. Oke, macam-macam akhlak tercela. Akhlak tercela itu terdapat dua, yaitu terhadap diri sendiri dan orang lain. Ibu akan menjelaskan pertama-tama yaitu kepada diri sendiri. Diri sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama putus asa. Putus asa adalah kebinasaan ada dalam dua hal, putus asa dan ujub. Contohnya, ketika kita sudah belajar selama 1 semester, sudah belajar dengan giat, dan ternyata waktu ada evaluasi atau ujian, itu ternyata kita mendapatkan nilai yang sangat jelek. Padahal kita sebelumnya udah belajar giat kan, ternyata udah mendapatkan nilai jelek, akhirnya kita putus asa. Oh, berarti besok nggak usah belajar lagi, soalnya meskipun kita belajar nanti juga dapat nilai jelek. Itu namanya putus asa dan tidak boleh. Seharusnya kalau seandainya kita mendapatkan
nilai yang jelek, maka kita harus lebih giat belajar. Nah, gitu. Lalu selanjutnya adalah berlebihan. Berlebihan adalah melakukan sesuatu di luar batas ukuran yang akan menimbulkan kemudaratan baik langsung ataupun tidak. Contohnya seperti kita sedang lapar, lalu kita akan makan lah, itu kan keluar nafsu makan ya, terus akhirnya terusan makan sampai kenyang lah. Kalau sudah kenyang itu seharusnya sudah diberhentikan makannya, jangan terus-terusan makan. Kalau makan nanti akhirnya sangat kekenyangan dan akhirnya sakit kan, nggak enak sama sekali di badan lah, itu akan menimbulkan kemudaratan. Dan sifat berlebihan ini bisa akan menuju ke serakah. Soalnya adalah marah. Marah adalah emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Contohnya seperti kita mempunyai teman dan teman tersebut menjahili kita, tapi niatnya cuma bercanda, tapi kita tidak terima dan kita sakit hati lah. Kita itu bakalan marah secara tidak langsung, kita akan marah kepada teman kita lah. Itu sebaiknya jangan, kita sabar saja dulu selagi bercandanya biasa. Selanjutnya adalah akhlak tercela kepada orang lain. Yang pertama, hasud. Hasud adalah benci terhadap nikmat dan ingin melenyapkan dari orang yang mendapatkan karunia. Contohnya seperti kita mempunyai tetangga yang mempunyai motor baru, nah itu kita sangat tidak senang melihat tetangga tersebut bahagia karena bisa membeli motor baru. Selanjutnya adalah ujub. Ujub adalah perasaan takjub terhadap diri sendiri hingga seolah-olah dirinya yang paling utama dan daripada yang lain. Itu seperti sombong. Lalu selanjutnya adalah riya. Riya adalah memperlihatkan perbuatan ibadah kepada orang lain agar disanjung. Contohnya seperti kita akan bersedekah tapi tidak melanjutkan, menunggu orang yang melihat kita agar kita dapat dipuji oleh orang yang melihat karena kita bersedekah kepada orang lain. Selanjutnya adalah riya. Terus kita takabur. Takabur adalah rasa kelebihan dan kehebatan yang ada pada diri sendiri, itu seperti ujub tadi, sombong. Yang selanjutnya yang terakhir adalah syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah. Jadi contohnya seperti ada orang yang menyembah pohon, berhala dan lain-lain, itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Oke. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari Ibu terkait bab akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, langsung hubungi Ibu. Lalu semoga kita dapat bertemu di kelas lagi. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.